Bagaimana cara memohon pengampunan? Ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. John Piper teringat pernah mendengar salah satu profesornya di seminari berkata bahwa salah satu cara terbaik untuk menguji teologi yang kita miliki adalah dengan melihat bagaimana pengaruh dari teologi tersebut terhadap doa-doa kita. Dia menemukan bahwa hal itu benar adanya karena apa yang terjadi dalam hidupnya sendiri. Noel dan dia baru saja menikah dan mereka membiasakan diri untuk berdoa bersama setiap malam. Dia memperhatikan bahwa selama mengikuti berbagai kelas Alkitabiah yang membentuk teologinya secara mendalam, doa-doanya kemudian memang berubah secara dramatis. Mungkin perubahan yang paling signifikan pada masa-masa itu adalah dia belajar untuk menyampaikan perkaranya di hadapan Allah dilandasi oleh kemuliaannya. Diawali dengan dikuduskanlah namamu dan diakhiri dengan dalam nama Yesus, bermakna kalau kemuliaannya nama Allah yang menjadi tujuan dan landasan dari segala hal yang dia doakan. Betapa besarnya kekuatan yang muncul dalam hidupnya ketika dia belajar bahwa berdoa memohon pengampunan seharusnya dilandaskan tidak hanya pada permohonan akan belas kasihannya Allah, tetapi juga pada permohonan akan keadilannya dalam menghargai ketaatan anaknya. Allah itu setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Di dalam perjanjian baru, landasan dari segala pengampunan dosa dinyatakan dengan lebih jelas ketimbang di dalam perjanjian lama. Namun, untuk landasannya itu sendiri tidak berubah, yaitu komitmen Allah terhadap namanya. Paulus mengajarkan bahwa kematian Kristus menunjukkan kebenaran Allah dalam membiarkan dosa-dosa yang terjadi pada masa lalu dan membuktikan kebenaran dari keadilan Allah dalam membenarkan para orang fasik yang mengandalkan Yesus dan bukan diri mereka sendiri. Roma 3 ayat 25-26. Dengan kata lain, Kristus mati sekali untuk selama-lamanya untuk membersihkan nama Allah dalam perihal apa yang terlihat seperti halnya suatu kegagalan dalam mencapai keadilan, yaitu pembebasan orang-orang berdosa yang bersalah semata-mata oleh karena Yesus. Namun, Yesus mati dengan cara sedemikian rupa sehingga pengampunan oleh karena Yesus adalah sama dengan pengampunan oleh karena nama Allah. Tidak ada kegagalan dalam mencapai keadilan. Nama Allah, kebenarannya, keadilannya dibuktikan dengan tindakan memberikan suatu kurban yang memuliakan Allah. Seperti yang dikatakan Yesus ketika dia menghadapi saat-saat terakhirnya itu. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Yohanes 12 ayat 27-28. Tepat seperti itulah yang dilakukannya, supaya nyata bahwa ia benar dan sekaligus juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Roma 3 ayat 26.